Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar penyajian data bab terakhir di kelas 7 semester genap. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini yaitu mulai dari peta konsepnya, materinya, dan juga kuis latihan soal yang nantinya kamu kerjakan di buku tugasmu, kemudian kamu foto dan kamu upload. Mengapa kamu harus belajar penyajian data? Yaitu kalian diharapkan bisa mengolah data, menyajikan data dalam bentuk tabel, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, serta diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi 4 komponen ini harus kalian selesaikan dengan baik. Jadi peta konsepnya penyajian data ini masuk ke dalam subbabnya statistika, yaitu ada pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data. Dalam penyajian data ini terdapat diagram dan tabel. Sedangkan diagram ada 3 jenis, yaitu batang, garis, dan lingkaran. Kemudian asal-usulnya statistika itu diputuskan oleh siapa? Oleh Carl Pearson. Nah, ini dia lahirnya tahun 1857 sampai 1936. Dia merupakan kontributor utama perkembangan awal statistika hingga sebagai disiplin ilmu tersendiri. Nah, ini bisa kalian pahami ceritanya seperti apa. Nah, sehingga kalian bisa melanjutkan ilmu yang sudah dicetuskan oleh Carl Pearson ini. Sehingga kalian akan menjadi ilmuwan-ilmuwan termuda atau ilmuwan-ilmuwan terkini untuk melanjutkan ilmu statistika. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Materi penyajian data yang pertama mengenal data, menyajikan data dalam bentuk tabel, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Oke, yang pertama menyajikan data dalam bentuk batang. Dia diagram batang lebih mempermudah dalam membaca data. Biasanya menyajikan data tentang perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Kemudian contoh menyajikan diagram batang ya, misalnya ada data tentang nilai rata-rata penilaian akhir tahun matematika kelas 7 di SNPN 25. Kemudian disajikan seperti ini. Maka kita bisa buat diagram batangnya dari tabelnya terlebih dahulu. Kita klasifikasi dalam bentuk tabel nilai dan banyaknya atau jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Misalkan nilai 70 didapatkan 3 anak, 1, 2, 3. Kemudian nilai 75 ada berapa? Ada 6 anak, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga total satu kelasnya adalah 40 anak. Kemudian cara menyajikannya ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini yang horizontal dan sumbu Y-nya adalah vertikal. 2, 4, 6 ini permisalan saja. Jadi kalau pakai penggaris biasanya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilainya ada berapa saja nilai yang muncul tadi? Ada 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Yang dapat 70 tadi 3 orang. Yang dapat 75 tadi kita sesuaikan saja sesuai tabel. Jadi 75 ada 6 anak, 80 ada 7 anak, gitu. Dan seterusnya lah, bentuk diagram tabel adalah seperti ini. Jadi kita tahu, oh berarti nilai tertinggi didapatkan nilai berapa? 85. Kenapa? Karena ada 9 anak. Dan di diagramnya terlihat, oh paling tinggi sendiri ini. Gitu. Oke, next ya. Kemudian penyajian data kedua dalam bentuk garis, diagram garis. Seperti apa diagram garis itu? Contohnya seperti ini. Nah, misalnya ada data tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pada tahun 2015 disajikan dalam tabel seperti ini.
Misalkan Januari 1 rupiahnya itu 1 dolarnya itu 9.800 rupiah. Dalam bulan Februari beda. Jadi tiap bulannya kurs dolar itu nominalnya berbeda. Kita harus mengetahuinya. Jadi biar tidak gaptek. Februari ternyata 1 dolarnya itu 9.900. Nah, sampai sekarang kalau tahun 2021 1 dolar kalau nggak salah sekitar 14.000. Nah, itu jadi tiap bulannya atau tiap tahunnya itu berbeda. Seperti itu. Kemudian, nah gimana diagram garis itu? Nah, seperti ini. Jadi yang horizontal ini bulannya. Nah, nama bulannya. Kalau yang vertikal ini adalah nilai mata uangnya. Jadi 1 rupiah itu berapa? Begitu. Misalkan ini pakai permisalan 8.500, 9.000, 9.500 per 500 itu juga boleh. Nah, jadi kita tahu ya, maka 1 dolar tertinggi pada bulan apa? Pada bulan Desember. Jadi pada bulan Desember itu nilai mata uangnya 1 dolar itu 11.700 rupiah. Seperti itu. Oke, kemudian diagram garis. Nah, sekarang diagram lingkaran. Bagaimana diagram lingkaran? Jelas kalau ada kata-kata lingkaran pasti berkaitan dengan lingkaran dan titik sudut. Nah, misalkan ukuran sepatu dalam satu kelas itu tadi. Misalkan yang ukurannya 33, oh ada 2 anak. Yang ukurannya 34, oh ada 4 anak. Nah, seperti itu. Jadi misalkan, oh ukuran sepatumu itu sama. Jadi kita bisa ya tukeran sepatu gitu. Jadi mengetahuinya dari mana? Data statistika. Jadi tanpa kalian sadari, itu kalian selalu menemukan hal-hal matematis karena akar dari segala bidang ilmu adalah matematika. Oke, gimana cara menghitungnya? Misalkan dalam bentuk persentase dulu. Ukuran sepatu 33 itu didapatkan 2 anak, maka kita jumlah frekuensinya. Nah, jadi 2 per 24. 24 dari mana? Dari total siswa satu kelas tadi. Nah, jumlah anaknya. Nah, dikali 100%. Oh, maka bagiannya yang ukuran sepatunya 33 itu hanya 8% dari kelas tersebut. Kalau misalkan 39 berarti 12%. Sama, jadi frekuensi dibagi total dikali 100%. Oke, yang kedua bisa dihitung dengan menggunakan sudut pusat. Nah, satu lingkaran penuh itu sudut pusatnya adalah 360 derajat. Nah, jadi frekuensi dibagi total dikali 360 derajat. Karena satu lingkaran penuh derajatnya adalah 360. Nah, jadi kalau dijumlahkan keseluruhan totalnya harus 360. Nah, ini dinamakan cucok. Nah, kalau ini belum 360 totalnya perhitunganmu, berarti ada miss di salah satu perhitungan. Nah, oke, seperti itu. Nah, bagaimana menggambarnya? Nah, jadi pakai busur derajat. Bisa ya menggunakan busur derajat ya. Jadi garis yang ini sebelumnya kan kita belajar garis dan sudut. Ini ditaruh di garis horizontal, ini besar sudutnya. Jadi ukuran 38 itu 60 derajat. Jadi bentuknya seperti ini. Sebelum menggambar diagram lingkaran, kita hitung dulu persentasenya atau besar sudutnya per bagian. Oke, sudah ya. Materinya sudah selesai. Jadi penyajian data di kelas 7 hanya memahami dalam bentuk diagram dan tabel. Itu saja. Dan tetapi materi statistika ini akan dilanjutkan di kelas 8. Dan dilanjutkan lagi pendalamannya di kelas 9. Maka dari itu dasarnya penyajian data kalian harus bisa. Nah, untuk melangkah ke kelas 8 nanti ada statistika dalam bentuk min, median, modus, rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul. Begitu.
Oke, evaluasi ini ada 5 soal. Jumlah soal 10 maksudnya. 10 soal kalian kerjakan di buku catatanmu ya, kemudian nanti kamu foto. Bu, kalau misalkan jumlah fotonya lebih dari 1 gimana? Kalian bisa kolase dulu. Nah, dikolase dulu fotonya. Jangan lupa kertasnya diberi nama ya, karena ini pertemuan akhir. Pertemuan akhir, jadi ini adalah nilai terakhir yang akan Bu Ika masukkan ke dalam rapor. Oke, semoga sukses ya. Nomor 1 soalnya ini. Nomor 2 soalnya ini. Nomor 3 soalnya ini. Nomor 4 soalnya ini. Kemudian nomor 5. Kemudian nomor 6. Kemudian nomor 7. Kemudian nomor 8. Terus nomor 9. Dan terakhir nomor 10. Nah, sudah? Jangan lupa ya diberi nama di kertasnya. Nah, oke. Untuk materi yang lebih jelas kalian bisa padukan penjelasannya Bu Ika tadi dengan buku paketmu. Ya, jadi tidak cenderung kalian melihat HP terus enggak seperti itu. Jadi dipadu-padukan. Oke, sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.